Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan syarat khusus bagi tenaga honorer yang bukan ijazah S1 agar bisa ikut seleksi dan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Informasi ini berdasarkan apa yang ditayangkan oleh media jpnn.com yang menyebutkan terkait dengan syarat khusus yang dilakukan oleh sebagian pemerintah daerah bagi para tenaga honorer non S1. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, untuk tenaga honorer atau tenaga kontrak daerah yang berijazah SMP maupun SMA pada tahun 2024 ini tetap akan diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk ikut serta dan bisa diangkat di dalam seleksi P3K tahun 2024. Tentu kabar ini adalah kabar yang menarik bagi sebagian besar para tenaga honorer di daerah, termasuk juga bagi para tenaga honorer K2 yang memang selama ini tidak dapat mengikuti seleksi P3K oleh karena memang syarat kualifikasi pendidikan yang tidak terpenuhi. Sebagaimana diketahui untuk seleksi P3K tahun 2023 yang lalu, untuk sebagian besar daerah hampir dipastikan tidak mengakomodir para tenaga honorer lulusan SMA ke bawah di dalam seleksi P3K 2024. Nah, untuk tahun ini kabar baiknya pemerintah pusat telah merubah aturan terkait dengan jabatan fungsional dan pelaksana yang dapat diisi oleh P3K, sehingga diberikan kesempatan bagi para pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi jabatan yang mengakomodir para tenaga honorer yang tidak berijazah S1 atau ijazah SMA, SMP maupun SD. Sebagaimana di Kabupaten Manggai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada tahun ini para tenaga honorer yang berijazah SMA, SMP maupun SD tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Itu yang dikatakan oleh Edistianus Endi, di mana ia menyebutkan bahwa kepada teman-teman tenaga honorer terutama yang tamatan SMA, pihaknya sudah berjuang dengan maksimal ke pemerintah pusat agar rekan-rekan yang berijazah SMA ini mendapatkan ruang yang sama dengan peserta yang berpendidikan sarjana untuk mengikuti tes P3K. Lebih lanjut dijelaskan bahwa daerah ini tidak hanya honorer yang berijazah SMA saja yang dapat mengikuti seleksi P3K 2024, akan tetapi para tenaga honorer yang berijazah SMP pun menurut Bupati juga diberikan kesempatan dan dapat mengikuti tes P3K dengan catatan nama-nama mereka sudah tercatat sebagai honorer K2. Jadi rekan-rekan sekalian, patut kita apresiasi kepada Bupati ini bahwa ia telah mengusulkan formasi jabatan kepada para tenaga honorer dan P3K yang berijazah non ijazah S1 atau SMA SMP itu bisa ikut serta dalam seleksi P3K 2024 ini. Khusus untuk K2 dulu, termasuk yang tamatan SMP juga bisa mengikuti tes P3K kali ini. Akan tetapi syarat khusus yang Bupati ini tetapkan adalah yang berijazah SMP dan SMA itu masuk ke dalam kategori 2 dahulu, baru bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024. Bupati ini menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari respon baik pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, baik atas kebutuhan pemerintah daerah maupun atas kebutuhan para pegawai itu sendiri. Oleh karena itu dia mengajak semua pegawai agar bisa menyampaikan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, oleh karena memang pada tahun ini diberikan kesempatan untuk bisa diangkat menjadi P3K 2024. Nah rekan-rekan sekalian, demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di NTT ini, di Manggai Barat, terkait dengan kebijakan atau syarat khusus bagi para tenaga honorer non ijazah S1 untuk agar bisa mengikuti seleksi P3K 2024. Bagaimana dengan rekan-rekan sekalian di instansi daerah? Rekan-rekan, apakah memang juga dibuka formasi P3K 2024 yang bisa mengakomodir para ijazah non S1, yakni SMA, SMP maupun SD? Tentu mungkin hal ini bisa diketahui nanti pada saat pengumuman formasi. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, dan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.